Pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara akan segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembacaan teks Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Keempat. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cipta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan tetap bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Bersih, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang kakak. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesempatan pada hari ini melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Pada hari ini kita akan mempelajari SKU nomor 29, yaitu mengenai ciri-ciri perubahan fisik tubuh dan norma-norma pergaulan. Untuk itu, diharapkan semua adik-adik dapat mengikutinya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Sebelum dimulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Lapor, upacara telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hadir semua ya. Langsung saja kita ke materi, yaitu mengenai ciri-ciri perubahan fisik tubuh dan norma-norma pergaulan. Sebelumnya sudah pada tahu apa yang disebut dengan ciri-ciri perubahan fisik tubuh atau sering disebut dengan masa pubertas? Oke, baik, kakak akan jelaskan ya. Masa pubertas adalah banyaknya perubahan, baik perubahan bentuk penampilan tubuh, penampilan diri, kepemilikan, sikap, maupun minat seks. Pertama-tama kita akan membahas mengenai ciri-ciri perubahan fisik pada tubuh untuk anak laki-laki. Bisa dilihat di gambarnya ya. Seorang laki-laki dianggap memasuki masa pubertas jika pada tubuhnya terjadi perubahan, yaitu jakun mulai tumbuh. Seperti pada gambar, jakun terletak di tengah-tengah tenggorokan. Jakun berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap radang atau semak darah. Yang kedua, dada tampak lebih bidang. Yang ketiga, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Dan yang keempat, suara menjadi lebih berat dan besar. Yang kelima, mulai mengalami mimpi basah. Dan yang keenam, keluarnya sperma secara alami tanpa disadari oleh remaja laki-laki. Yang ketujuh, pembuangan minyak lambat mulai tumbuh jerawat di daerah wajah. Yang kedelapan, hormon seks makin matang menghasilkan organ seks laki-laki. Yang kesembilan, bahunya melebar dan otot-otot berisi. Selanjutnya, perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan bisa dilihat, yaitu adanya perubahan pada payudara. Payudara mulai tumbuh besar, pinggul mulai lebar,
tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, datangnya haid atau menstruasi setiap bulan, bentuk tubuh membulat, pertumbuhan tinggi badan berhenti, dan pada usia 13 tahun rata-rata gadis mengalami haid pertama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai norma-norma dalam pergaulan. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin dengan menyebut kata permisi. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan dalam masyarakat perkotaan. Yang ketiga ada norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan motor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Ketentuan ini berasal dari pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, seperti itulah perubahan fisik tubuh pada anak laki-laki dan anak perempuan, serta norma-norma pergaulan yang ada pada masyarakat. Semoga apa yang disampaikan kakak hari ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembina upacara hormat, gerak, tegak, gerak, lapor, upacara akan segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Untuk pengumuman istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan pada hari ini semuanya sudah cukup baik. Untuk kedepannya diharapkan lebih baik lagi dari hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita berikan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tentang kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Lapor, upacara telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak.
You